Bayangkan, saking orang melihat bahwa bila ada yang menjual nasabnya, maka akan dicintai kalau nasabnya mulia, akan dihormati bila nasabnya mulia, barang jualannya akan dibeli bila nasabnya mulia. Saking ada konstruk berpikir keyakinan seperti itu, sehingga ada yang jualan parfum ya sepertinya marah-marah. Saya adalah cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Ngapain coba? Ini loh. Siapa yang bersalah di sini? Siapa yang harus bertanggung jawab di sini? Ngapain ente jual-jual kalau memang benar, Apalagi salah, apalagi bullshit. Ini sudah sangat berbahaya sekali. Bagi saya ya, ini berbahaya sekali. Nama-nama orang-orang yang dianggap suci, nama-nama orang-orang yang mulia itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain sebagainya. Diklaimkan oleh sekelompok orang. Ini mulai saya suka ya, Guru Gembul udah mulai ngomong di berbagai podcast untuk menceritakan yang beliau yakini sebagai kebenaran, khususnya persoalan nasab ini, yang ternyata masyarakat luas itu menyimak sangat banyak persoalan ini, merespons, menanggapi persoalan ini juga cukup serius. Ya syukur, alhamdulillah. Biar ada pembanding. Satu kali lagi, biar ada pembanding. Guru Gembul ngomong selalu disandarkan pada ilmu, disandarkan pada data, disandarkan pada bukan caci maki, bukan kegoblokan, bukan. Kita coba cek nih statement Guru Gembul di podcast perempuan ini nih. Saya nggak tahu nih siapa perempuannya. Yang jelas kita sebarkan bila ini dirasa kita manfaat bagi masyarakat banyak. Saya adalah cucu Sayyidina Umar bin Khattab. Saya adalah cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab. Saya adalah cucu Sayyidina Umar bin Khattab, jualan abon bikinan sendiri. Pak Guru, kenapa ya? Pak Guru merhatiin gak sih orang Indonesia tuh obsesif banget sama gelar Habib gitu. Kayak tuh kalau Habib tuh kayak wow banget. Padahal kan Nabi Muhammad nggak menyuruh gitu. Ini nanti keturunanku tolong dijaga garis keturunannya ya gitu. Karena tuh yang populer di kalangan Habib dan Syarifah sekarang, mereka tuh sangat menghindari menikah dengan non Habib gitu, dengan alasan menjaga darah keturunan Nabi gitu. Padahal kan itu bukan sunnah ya nggak sih? Bukan sunnah. Dan jadinya ini kayak bentuk feodalisme juga jadinya. Iya, ini sebenarnya bagian dari propaganda sih. Jadi saya merasa, tapi ini mah tafsiran saya aja atas fenomena yang ada gitu ya. Saya merasa ini memang secara sistematis dibuat. Sistematis dibuat. Jadi misalkan ini mulai, mohon maaf ya. Kan di Jakarta itu ada makam Mbah Priuk. Pertama, itu bukan makam Mbah Priuk. Itu bukan makamnya, ada di tempat yang lain. Tetapi ini disucikan, disakralkannya luar biasa. Kedua, narasinya digambarkan bahwa Mbah Priuk itu adalah Habib penyebar ajaran agama Islam di Jakarta. Padahal dalam sejarah beliau hanya anak buah kapal dagang yang sebenarnya orang biasa-biasa aja. Cuman karena memang beliau masuk dalam catatan dalam Rabithah Alawiyah itu, maka orang biasa itu kemudian dinarasikan sebagai Habib dan kemudian dinarasikan sebagai orang suci, dan karena itu tempat yang diduga sebagai makamnya itu juga disucikan. Sempat beberapa tahun yang lalu itu ketika itu makamnya mau dipindahkan karena ada jalan dan sebagainya, itu rusuhnya luar biasa. Karena banyak orang-orang yang kemudian menganggap bahwa itu keramat tidak boleh dipindahkan. Dan padahal makamnya kan nggak di situ. Ya itu makamnya bukan di situ. Nah, jadi kenapa bisa sampai seperti ini? Ya karena ada propaganda. Jadi propaganda yang sistematis itu, misalkan, saya mohon maaf ya, tidak semua Habib
Tetapi banyak di antara mereka yang kemudian menekankan hadis-hadis palsu atau doif untuk mengglorifikasi. Jadi misalkan ada pernyataan bahwa Habib yang tukang mabok, tukang memperkosa sekalipun, kakinya masih jauh lebih baik daripada kepala kiai-kiai paling berilmu. Nah ini kan gak ada hadisnya, ini bertentangan dengan semangat Al-Quran dan sebagainya. Tapi itu dipropagandakan. Di Quran gak ada, di apa tidak ada. Tetapi ada memang upaya dari segolongan orang untuk mengglorifikasi dari kalangan tertentu itu. Nah glorifikasi ini kemudian sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia itu inferior khususnya kepada orang-orang luar gitu. Jadi kita tuh anak yang baru lahir, cakep kayak Cina, ganteng kayak Arab gitu. Kayak bule. Iya, jadi ganteng itu berarti Arab. Kalau lokal tuh nggak ganteng gitu. Jadi atau misalkan kalau misalkan yang berkonotasi dengan sesuatu yang positif itu berarti luar gitu kan. Ya. Atau misalkan masyarakat Indonesia itu sampai sekarang nggak menerima misalkan nabi-nabi palsu kalau misalkan nabi itu jelas misalkan dari Bogor gitu, dan itu kan jadi lelucon gitu. Ya sebenarnya kenapa juga, tapi ya itu sebenarnya di luar konteks teologis, cuman maksudnya ini adalah beberapa indikasi bahwa kita tuh sangat-sangat inferior gitu. Dan inferioritas itu kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan penghormatan yang berlebih di luar konteks agama Islam. Islam kan nggak pernah ngajarin hal-hal yang semacam itu kan, tetapi kemudian ini saya pernah misalkan nemu sebuah rekaman. Jadi ada Habib yang ketika dia berjalan jejak kakinya tuh diciumin. Di sebuah majelis tuh diciumin. Kemudian dia duduk di sebuah sofa. Kemudian ketika dia bangkit, tempat bekas pantatnya itu juga diciumin. Kemudian ketika beliau makan secara sengaja hanya setengah, sisanya berebut orang-orang untuk mengambilnya. Nah ini itu dipropagandakan karena apa? Ini berarti ngalap berkah. Jadi setiap apa yang diminum. Nah di zaman Nabi atau Nabi sendiri kan tidak pernah mengalami hal yang semacam itu. Bahkan pernah ada kasus sahabat Nabi misalkan mengambil bekas air wudhu Nabi, dan itu sama Nabi ditegur. Kalau misalkan mau menjalankan Islam, menjalankan sunnah, ya ikutin sunnah saya, bukan berarti kamu ngikutin. Tapi itu kan diabaikan, itu dihilangkan, kemudian diganti dengan dalil-dalil palsu atau doif untuk mengglorifikasi garis keturunannya. Misalkan bikin hadis palsu. Siapa yang membenci Habib berarti dia pasti anak dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi gitu. Iya kan secara logis juga kalau sedang menstruasi gimana ceritanya punya anak gitu kan. Dan di zaman Nabi itu juga diketahui bagaimana ceritanya muncul hadis semacam itu. Tapi hadis-hadis palsu itu secara sistematis memang digembar-gemborkan gitu. Dan kita akan dukung terus Guru Gembul sekuat tenaga sebisa mungkin. Kita akan terus sebarkan konten-konten yang dirasa mengedukasi masyarakat, membuka untuk masyarakat itu berpikir secara baik. Karena ini penting, ini bagian daripada agama. Adina liman la'aqlalahu, jelas dalam agama. Agama itu bagi orang yang berpikir. Persoalan nasab ini dibongkar oleh akal bisa kok. Bukan sesuatu yang sakral, yang tidak boleh kemudian diganggu gugat. Bukan surga, bukan neraka, bukan siksa kubur, bukan nikmat kubur kok. Bukan Al-Quran, bukan pula hadis. Nggak ada juga tercantum dalam Al-Quran, nggak ada juga tercantum dalam hadis. Soal Habib ini nggak ada. Ya, jadi sah bila orang kemudian mengulik ini, mempersoalkan ini, mengkritik ini, menggugat ini, sah. Tidak ada bertentangan, tidak ada bertolak belakang dengan apapun itu. Selain daripada ya bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, agar kita itu menaruh cinta kepada orang yang tepat, menaruh hormat kepada orang yang tepat, menaruh harapan juga kepada orang yang tepat. Jangan sampai salah kita menaruh cinta, menaruh hormat, menaruh harapan. Jangan. Begitu. Teruskanlah Pak Guru Gembul, agar banyak orang yang sekali lagi tersadarkan, tercerahkan, melepaskan doktrin yang puluhan tahun bahkan ratusan tahun dibangun oleh mereka, diyakinkan kepada masyarakat oleh mereka. Ya. Saya yakin banyak orang masih yang
waras di republik ini. Yang menerima agama dicerna dulu oleh akal, bukan lantas diterima aja tanpa dipikirkan benar apa tidak nih, bermasalah apa tidak kelemannya ini. Adalah banyak masyarakat Indonesia yang masih akan menggunakan rasionalnya untuk mencerna persoalan ini, dan pada akhirnya menyimpulkan yang benar siapa, yang salah siapa. Tentu yang benar disandarkan pada data, disandarkan pada ilmu, disandarkan pada kajian sejarah, atau bahkan disandarkan pada tes DNA. Yang salah tidak disandarkan pada apa-apa, hanya disandarkan pada doktrin semata bahwa oh ini diyakini juga dari dulu sebagai sunnah Rasulullah. Tidak punya argumen lain selain daripada itu. Masa akal kita mau menerima yang kayak gitu? Enggak dong. Akal kita masih akan dan harus menerima kebenaran yang disandarkan pada kajian sejarah, yang disandarkan pada kajian ilmiah, yang disandarkan pada tes DNA kalau ada. Wis itu. Selain daripada itu nanti dulu, karena bukan doktrin. Masa harus dengan doktrin, urusan sejarah, urusan nasab? Enggak dong. Tolak ya. Karena nggak cocok. Ini bukan ruang keimanan, bukan ruang akidah. Persoalan nasab ini ada ilmunya. Ada ilmunya, jelas bisa dibongkar kok. Bukan sesuatu yang sakral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.